Selamat pagi, selamat datang pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Yuliani, biasa dipanggil Lia yang akan menjadi konselor dan akan mendampingi kakak melakukan proses konseling hari ini. Kalau boleh tahu, dengan kakak siapa ya? Pagi Kak, perkenalkan saya Adi Sucipta Kak, bisa dipanggil Adi. Nah, Kak Adi sedang sibuk apa ya sekarang? Saya sih kuliah sambil kerja Kak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kakak sudah berkenan datang dan percaya ke biro kami untuk membagikan ceritanya, serta bersedia meluangkan waktunya. Pada hari ini, kita akan berproses dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan psikologis Kak Adi ya. Untuk itu, saya sangat mendukung jika kakak menceritakan apa yang kakak rasakan dengan apa adanya. Mengenai keamanan cerita, dapat saya jamin karena dalam proses konseling terdapat kode etik profesi sebagai konselor untuk menjaga rahasia klien. Namun, jika terdapat hal-hal yang cukup membahayakan untuk diri kakak, maka saya berhak menginformasikan kepada psikolog utama biro kami. Jadi, Kak Adi tidak perlu merasa khawatir ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas sih Kak, nggak ada. Oke, baik. Berarti bisa kita mulai sekarang ya konselingnya? Oke, bisa. Baik, hal apa yang membuat kakak memutuskan untuk mengikuti konseling kali ini? Saya merasa kurang semangat sih Kak pas kuliah. Karena ada seseorang teman saya sih yang membuat saya jengkel dan kesel gitu. Jadi orang itu sering banget cari muka nih, merasa lebih pintar dan sering nanya-nanya gitu ke dosen atau ke teman yang sedang presentasi, yang sebenarnya sih dia pasti udah tahu jawabannya apa gitu. Tapi dia kayak gitu tuh kayak cuma pengen ngejatuhin teman kelas, biar dia kelihatan lebih pintar gitu. Oke, baik. Apa hanya teman kelas kakak tersebut yang membuat kakak merasa seperti ini, atau adakah hal yang lain? Cuma itu sih Kak, tapi ya setiap pergi ke kampus, saya kayak dendam gitu sama dia. Ya akhirnya jadi nggak fokus, jadi males gitu kampus. Baik, berarti teman kelas tersebut yang membuat kakak membawa dendam dalam setiap perkuliahan dimulai karena kesal dan jengkel dengan sikap yang dia miliki. Benar begitu, Kak? Bener Kak. Jadi tiap saya kuliah rasanya kesel, jengkel gitu kalau ngelihat dia tuh. Oke, jadi hal tersebut yang menjadi pemicu utamanya ya, Kak? Iya, bener. Oke. Nah, dari masalah tadi, apakah ada dampak lain yang Kak Adi rasakan? Nggak ada sih Kak. Paling ya cuma kesel sama jengkel tadi sih. Oke, sejauh ini apa yang sudah Kak Adi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sih nyuekin dia ya. Namun ya gimana lagi, namanya kita teman sekelas ya pasti sering ketemu lah ya. Jadi ya sia-sia juga. Apalagi ini sekarang saya malah satu kelompok sama dia. Nah, di sisi lain, Kak Adi ingin menghindari teman tersebut, tapi mengapa Kak Adi malah satu kelompok dengannya? Gimana ya? Karena kan kemarin posisinya sedang cari kelompokan tuh. Nah, pas itu juga saya sedang kerja. Terus yang nyisa cuma kelompok dia aja. Jadi mau nggak mau ya saya harus kelompokan sama dia, soalnya nggak ada yang lain. Adi sudah mencoba untuk menghindari nih, akan tapi karena tidak ada pilihan lain, Kak Adi akhirnya menerima hal tersebut. Seperti itu. Iya, mau gimana lagi? Saya juga sedang sibuk kan, jadi nggak bisa mantau grup. Dan akhirnya ya mau nggak mau saya terima, karena nggak ada waktu juga buat nyari kelompok lain. Eh, Terus ya saya juga tetap ngerasa jengkel sih. Kayak kan niatnya mau ngindarin dia, malah ini ketemu karena satu kelompok. Oke, baik. Saya paham sekali dan dapat merasakan apa yang Kak Adi rasakan. Dulu saya juga pernah mempunyai teman yang sering mencari muka kepada guru dan memiliki sikap persis seperti teman kuliah yang kakak ceritakan tadi. Saya pun merasakan hal yang sama, kesal, jengkel hanya karena hal tersebut. Terlebih, ini kakak mencoba untuk menghindari kan, akan tetapi malah satu kelompok. Perasaan tersebut ya sangatlah wajar. Jadi pada intinya Kak Adi merasa kesal dan jengkel selain karena sikapnya, karena Kak Adi juga harus kelompok dengan teman tersebut, benar begitu ya? Iya Kak, bener. Jadi saya tuh jadi males ke kampus. Kak Adi bukan malas ke kampus, hanya saja malas bertemu dengan teman Kak Adi tersebut.
Ya benar juga sih. Jadi ya saya merasa gagal gitu. Karena gara-gara dia satu orang itu kuliah saya jadi berantakan. Menurut saya Kak Adi tidak gagal. Hal tersebut wajar terjadi dalam proses menuju kesuksesan. Mulai sekarang, coba Kak Adi mengarahkan permasalahan ini ke arah yang positif. Jadi biarkan teman Kak Adi melakukan hal apapun, fokus kepada diri sendiri saja, dan yang penting Kak Adi bisa membuktikan kalau Kak Adi bisa lebih baik. Bener juga ya yang Kak Lia bilang. Saya coba deh kalau gitu. Oke, baik. Oh ya, sejauh ini juga Kak Adi sudah hebat banget loh, meskipun kehilangan motivasi, tidak fokus, tetapi masih mengikuti perkuliahan dengan konsisten. Iya sih Kak. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan lagi? Nggak ada sih Kak, itu aja. Baik, jika begitu saya rasa sesi konseling kita sudah cukup. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari permasalahan tadi yaitu tadi merasa jengkel, kesal, tidak termotivasi, dan tidak fokus belajar setiap perkuliahan dimulai. Hal tersebut disebabkan oleh teman kuliah Kak Adi yang sering mencari muka kepada dosen dan sering menanyakan suatu hal yang sebetulnya sudah dia ketahui. Jawabannya kepada temannya yang lain saat presentasi dengan tujuan agar teman Kak Adi tersebut terlihat lebih pintar dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Selain itu, Kak Adi yang terpaksa harus sekelompok karena tidak ada pilihan lain sehingga merasa gagal karena hal tersebut membuat kuliah Kak Adi berantakan. Oke, Hmm. baik, saya rasa cukup. Terima kasih.